Halo, perkenalkan nama saya Paulina Demo, NIM 20120081, kelas A, jurusan Teknik Informatika Strata 1, semester 3. Di sini kita akan membahas tentang bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Materi pokok yang akan kita bahas di dalam video ini yaitu yang pertama, program Hello World, yang kedua, perintah dan blok kode program, ketiga, komentar, 4, variabel, 5, kata kunci var, 6, kata kunci let, 7, membuat variabel tanpa kata kunci, 8, konstanta, 9, membaca data dari keyboard. Node.js. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas sintaks-sintaks tersebut. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan HTML Script 6 atau sering disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan HTML Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ACME Internasional. Dalam HTML Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter opsional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar HTML Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan extensi.js, misalkan hello.js, server.js, run.js, dan sebagai berikut. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integrated Development Environment untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor, lalu tuliskan kode berikut. Di sini kita buat file baru dengan nama hello.js. Kemudian enter. Di sini kita ketik console.log buka kurung tanda petik Hello World dan diakhiri dengan tanda titik koma. Ctrl S. Untuk menjalankan program, kita jalankan terminal atau command prompt. Jika Anda mengerjakannya dengan Windows, lalu tuliskan perintah sebagai berikut. Kita tulis perintah di sini node spasi helloworld.js. Lalu enter. Dia akan muncul di sini Hello World. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti dengan script document.write dalam kurung Hello World dan script. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser document.write
digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Sekarang kita masuk di perintah dan blok kode program. Pernyataan atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode tersebut dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya jadi sebagai berikut. Di sini kita bisa hilangkan tanda titik koma, lalu kita simpan. Kemudian, coba kita jalankan. Dia akan muncul hello world. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya sebagai berikut. Di sini kita tambahkan titik koma, lalu konsol. Kalau sudah muncul konsol seperti ini, kita langsung tekan tab untuk menghemat waktu pengetiknya. .log, buka kurung, tanda petik, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian Ctrl S untuk menyimpan dan coba kita jalankan. Dia akan muncul hello world, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Di sini kita ketik var a sama dengan 2, titik koma, enter, if, buka kurung, a sama dengan 2, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, konsol, titik log, buka kurung, tanda petik, perintah 1. Titik koma, enter, konsol, titik log, buka kurung, tanda petik, perintah 2, titik koma. Untuk bagian ini kita jadikan komentar dulu. Di sini kita klik double slash untuk menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Lalu Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian coba kita jalankan. Maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Di sini kita deklarasikan var a sama dengan 2. Jika a sama dengan 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Pada kode di layar, perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti dua program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar,
maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, misalkan nilai A kita isi 9, kemudian Ctrl S, dan kita jalankan. Di sini kita klik anak panah atas, enter. Maka dia tidak menampilkan apa-apa. Kalau kita ganti dengan 2, Ctrl S, lalu di sini kita tekan anak panah atas, enter. Maka dia akan menampilkan perintah 1 dan perintah 2. Sekarang kita masuk di komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kita hapus ini dulu. Maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar dengan menambahkan double slash. Maka perintah ini menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari satu baris, maka kita tambahkan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Seperti ini. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalkan sebagai berikut. Ini kita hapus dulu. Kalau ditulis di atas, berarti kita menggunakan double slash. Contoh komentar 1. Atau bisa ditulis di samping. Itu di sini, double slash komentar 2. Seperti itu. Sekarang kita masuk di variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Var, nama variabel, diakhiri dengan tanda titik koma. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Var A, titik koma. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Jika A undefined, console.log dalam kurung A belum berisi nilai. Else, console.log dalam kurung A sudah berisi nilai. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Operator penugasan. A sama dengan 9, titik koma. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut.
yaitu var A titik koma, var B titik koma, var C titik koma, atau var A, B, C diakhiri dengan tanda titik koma. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Inisialisasi yaitu var A sama dengan 9, titik koma, atau var A sama dengan 9, B sama dengan 10, C sama dengan 11, titik koma. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Di sini kita buat file baru dengan nama var.js. Enter. Lalu di sini kita ketik var. Perhatikan script di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama f. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasi local var dengan nilai 200. Setelah itu, kita memanggil variabel di dalam fungsi. Dan local var yang ada di dalam fungsi, di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan script yang string dengan variabel. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal mengetik perintah f, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lalu kita Ctrl S dan coba kita jalankan. Node var.js. Dan dia akan memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global var 100, local var 200. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Di sini kita ketik Oke, di sini tidak ada notif yang berwarna merah. Jadi kita save dan jalankan. Di sini klik panah atas, lalu enter. Maka dia akan memanggil variabel di luar fungsi, yaitu global var 100. Pada kode di atas, kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Sehingga di sini local var tidak dikenal, maka dia muncul error seperti ini. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat file baru dengan nama var1.js. Setelah itu kita menganalisis variabel-variabelnya. Di sini kita ketik var A sama dengan 100, titik koma, var B sama dengan 200, titik koma, var C, titik koma. Enter. C sama dengan A tambah B. Console titik log Perhatikan script di layar. Di sini kita mendeklarasikan var A sama dengan 100, var B sama dengan 200, var C sama dengan penjumlahan var A ditambah penjumlahan var B. Jadi nilai C sekarang adalah 100 tambah 200 yaitu 300. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Dan coba kita jalankan.
Maka hasil outputnya yaitu 100 tambah 200 sama dengan 300. Sekarang kita masuk di membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal, contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Di sini kita buat file dengan nama var2.js. Enter. Dan di sini kita ketik kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Maka dia akan muncul output seperti ini. Coba kita ganti kata var dengan let. Ctrl S. Lalu kita jalankan. Tekan anak panah atas. Maka dia hanya bisa menampilkan nilai i. Sementara untuk yang terakhir nilai i yang ada di luar blok berulangan dia tidak menampilkan sehingga dia muncul pesan error seperti ini. Membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel, nilai awal, contoh. Di sini dia akan muncul output seperti ini. Meskipun dengan cara ini bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan. Karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Sekarang kita masuk di konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const nama konstanta sama dengan nilai. Contoh const P sama dengan 3,1415925358973. Berbeda dengan variabel nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut. Di sini kita buat file baru dengan nama const.js. Enter. Lalu di sini kita ketik kemudian kita Ctrl S. Di sini kita mendefinisikan konstanta yaitu dengan nilai pi 3,14 sekian, jari-jari lingkaran yaitu 5,0, mendeklarasikan variabel luas dan keliling yaitu var luas keliling, menghitung luas lingkaran yaitu rumusnya luas sama dengan pi dikali radius dikali radius. Menghitung keliling lingkaran yaitu keliling sama dengan 2 dikali pi dikali radius. Untuk menampilkan luas dan keliling lingkaran, kita bisa mengetik perintah seperti ini, yaitu luas lingkaran, keliling lingkaran. Coba kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis CLI atau Command Line Interface. Dalam Node.js kita dapat melakukan pekerjaan untuk menggunakan modul readline scenes. Modul tersebut terlibatkan terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut.
Di sini kita ketik perintah npm install readline scenes. Pastikan internetnya dalam keadaan aktif. Contoh penggunaan modul readline dapat dilihat dalam kode berikut. Kita buat file baru dengan nama readline.js. Enter. Dan di sini kita ketik kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Siapa nama Anda? Di sini saya ketik. Hai Paulina, senang bisa kenalan. Berikut ini adalah contoh lain modul readline scenes. Ini kita tambahkan. Kemudian kita buat file baru dengan nama readline1.js. Enter. Kemudian kita ketik kemudian kita Ctrl S dan coba kita jalankan. Masukkan nilai A yaitu 2. Enter. Masukkan nilai B 3. Baru enter. Dan dia akan muncul 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readline scene selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parsefloat. Perhatikan skrip berikut. Kita buat file baru dengan nama readline2.js. Enter. Dan di sini kita ketik kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Masukkan bilangan bulat 1, 2, 3, enter. Masukkan bilangan real 1, 2, 3, koma. Di sini koma kita pakai titik 4, 5, 6, lalu enter. Maka dia akan menampilkan hasil output seperti ini.